Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan yang biasanya kita kenal atau kita sebut sebagai Epifani. Epifani atau dalam bahasa Yunani Epipania memiliki makna atau arti penampakan yang jelas. Dan dalam liturgi gereja, Epifani itu diartikan sebagai pengungkapan bayi Yesus kepada seluruh dunia. Yang pada zaman Yesus itu dinyatakan kepada orang Yahudi maupun orang kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan zaman sekarang Epifani itu diartikan sebagai manifestasi Yesus kepada seluruh bangsa. Bahwasanya Yesus hadir bukan hanya bagi kita saja, tetapi Yesus hadir bagi semua orang. Keselamatan datang untuk semua orang. Itulah makna hadirnya Yesus. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah yang cukup terkenal, yakni orang Majus dari timur atau raja-raja dari timur atau 3 raja dari timur atau bahkan disebut para sarjana dari timur. Bahwasanya latar belakang orang Majus dari timur itu mungkin tidak kita temukan dalam bacaan Injil atau dalam kitab suci, tetapi kisah mereka disebutkan dalam Injil. Dan tradisi gereja atau tradisi kekristenan berupaya untuk menjelaskan atau menginterpretasi mereka sepadan dengan kisah dalam Injil. Kalau dalam bacaan Injil yang kita dengar pada pagi hari ini, itu menggambarkan bahwasanya mereka datang dari timur menuju Yerusalem. Dan pasti perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang cukup panjang, memakan waktu, memakan tenaga, memakan biaya yang tidak kecil, dan memperjelas latar belakang atau identitas orang Majus ini. Kalau zaman sekarang kita mau berpergian, karena teknologinya sudah maju, kita mudah bisa pesan ojek online, bisa naik transportasi umum, atau bahkan naik kendaraan pribadi. Biayanya pun tidak mahal, dalam artian kalau naik transportasi umum masih terjangkau. Berbeda dengan zaman dulu ketika seorang pergi untuk perjalanan yang cukup jauh, pasti menghabiskan biaya yang sangat besar. Apalagi dalam bacaan Injil yang kita dengar, orang-orang Majus ini pergi berdasarkan terang bintang, yang mana ilmu saat itu tidak semua orang bisa membaca pergerakan bintang. Maka identitas orang Majus dari timur ini sudah jelas bahwa mereka bukan dari kelas sosial yang biasa-biasa saja. Oleh karena kemampuan mereka yang dapat pergi dengan jarak yang jauh di masa itu. Dan kemampuan mereka untuk membaca terang bintang ada di mana. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau zaman sekarang kita pergi ada namanya, kalau nggak tahu tempat kita bisa buka namanya pakai maps. Ya. Pergi sebuah tempat yang baru pakai maps. Kalau zaman dulu orang Majus nyari Yesus lewat terang bintang. Dan perjalanan yang ditempuh bukanlah berasal dari informasi dari kata-kata manusia, tetapi perjalanan orang Majus ini berdasarkan petunjuk bintang, yang mana mereka orang Majus ini artinya menguasai ilmu perbintangan. Dan tidak semua orang memiliki ilmu itu dan pengetahuan itu di masa itu. Dan mereka datang bukan tidak membawa apa-apa. Orang Majus ini datang membawa sebuah persembahan, yakni persembahannya emas, kemenyan, dan mur, yang maka itu menggambarkan orang Majus ini berasal dari kaum kerajaan atau bukan strata sosial yang biasa-biasa saja. Maka kita menyebut mereka raja-raja dari timur. Meskipun nama mereka tidak ada dalam kitab suci, tetapi orang Kristen itu menyebut mereka dengan 3 nama yang kita kenal, yakni Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Dan kemudian dalam ikon atau simbol itu 3 raja ini diberi warna. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya coklat, dan ada yang warnanya hitam. Dari 3 warna ini mau menggambarkan sebuah pesan utama, yakni bahwa orang-orang dari seluruh dunia dengan berbagai warna kulit yang berbeda datang kepada Yesus.
Dan kisah orang Majus dari timur merupakan awal dari sejarah bahwasanya semua bangsa datang dan percaya kepada Kristus. Lewat bintang keselamatan itu, Tuhan mengungkapkan dirinya kepada umat di seluruh dunia, melewati segala golongan, bangsa, bahasa, ras, dan suku, bahwasanya ada undangan universal untuk menuju keselamatan agar seluruh dunia bergerak menuju kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, penampakan Tuhan kepada orang Majus dari timur mengingatkan kita akan aspek universal dari keselamatan. Bahwasanya orang-orang yang datang kepada Yesus bukanlah orang-orang Yahudi yang harusnya bergembira karena juru selamat telah lahir bagi mereka. Justru yang dikisahkan dalam Injil yang datang kepada mereka adalah orang-orang bukan Yahudi, yakni para pembesar dari dunia timur. Dan bahkan juga ada para gembala yang tidak diperhitungkan sebagai yang penting dalam dunia keyahudian. Maka pesan, seruan Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Hal ini diwartakan kepada orang Israel pasca pembuangan agar mereka bangkit dan menjadi terang karena kemuliaan Tuhan telah terbit bagi mereka. Lalu dalam bacaan yang kedua, dalam surat kepada jemaat di Efesus, Paulus menegaskan bahwa keselamatan dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Ia berkata, berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Hari Raya Penampakan Tuhan ini memberikan kabar penting bagi kita semua, bahwasanya Yesus, Sang Raja Mesias, merupakan kabar gembira dan diperuntukkan bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Seperti contohnya bagi para Majus dari timur, kita pun diajak untuk datang kepada Yesus. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun kehormatan kita, apapun status sosial kita, apapun situasi kita, kita semua diundang untuk datang kepada terang Yesus. Karena Allah menghadirkan dirinya lewat berbagai macam bintang kehidupan dalam pengalaman kita. Kita pun diajak untuk dapat memiliki kepekaan seperti orang Majus dari timur, melihat bintang, melihat Yesus yang hadir dalam pengalaman hidup kita. Entah lewat sesama kita, entah lewat peristiwa kehidupan, pengalaman jatuh bangun, sukses gagal, sakit ataupun sehat. Yesus hadir berbicara kepada kita. Dan dalam setiap usaha, dalam setiap perkara, dalam setiap peristiwa, Yesus ada sebagai bintang menuntun perjalanan kita sebagai umatnya yang dipilih dan diselamatkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau keselamatan itu diperuntukkan bagi segala bangsa dan tidak eksklusif untuk orang Yahudi, maka kita pun diajak untuk dapat menerima setiap perbedaan, menerima setiap orang, baik dalam perbedaan budaya, bahasa, tradisi, kebiasaan, warna kulit, dan ras, etnik atau suku, perbedaan kebiasaan dan perbedaan pola pikir. Dan di dalam semuanya itu kita diajak untuk menghindari diskriminasi, pilih kasih, keberpihakan tertentu, dan kita diajak untuk perlu bersikap terbuka kepada siapapun dan merangkul siapapun yang merindukan keselamatan dan yang membutuhkan dukungan serta uluran tangan kita. Semoga kita semua boleh dikuatkan dalam iman kepada Kristus lewat Hari Raya Penampakan Tuhan ini, dan kita pun diajak mampu bersama-sama menuju Yesus, sumber terang kita. Tuhan memberkati kita semua.